Senin tanggal 27 Maret tahun 2023, Polres Banjarnegara mendapatkan aduan dari GE, seorang warga Cibadak, Sukabumi yang melaporkan ayahnya nih PO yang nggak bisa dihubungin sejak Kamis tanggal 24 Maret 2024. Apakah yang sebenarnya terjadi sama PO? Sebelum aku membahas kasusnya lebih dalam, hai, namaku Cindy, selamat datang di ruang ceritaku, di mana aku biasa berbagi cerita-cerita yang menurut aku menarik, mungkin juga menarik buat kamu. So, jangan lupa buat share video ini kepada teman-teman kamu yang suka sama pembahasan yang sama, dan jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kamu tahu cerita-cerita menarik lainnya dari aku. So, mari kita mulai pembahasannya. PO, pria berusia 53 tahun, pernah ngajak anaknya nih GE ke tempat seorang dukun bernama Mbah Slamet pada Juli 2022. Nah, GE ini diajak sama ayahnya buat ketemu sama temennya yang berada di Banjarnegara. Pada saat itu ya, GE sama ayahnya nih berangkat dari Terminal Sukabumi naik bus Harapan Jaya jurusan Sukabumi Wonosobo. Nah, sesampainya di Wonosobo, kemudian turun di pinggir jalan, terus mereka ketemu sama seseorang yang bernama Mbah Slamet. Kemudian ya, mereka diajak ke rumahnya di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Nah, sesampainya di rumah Mbah Slamet ini, lalu mereka menuju sebuah ruangan dan GE ini disuruh buat nunggu. Setelah itu ya, diketahui nih kalau dalam pertemuan ini PO bermaksud melakukan penggandaan uang dibantu sama Mbah Slamet. Dan setelah pertemuan pertama itu pada tanggal 20 Maret tahun 2023, PO datang lagi nih, tapi sendirian ke rumah Mbah Slamet di Banjarnegara dengan menggunakan mobil wuling berwarna hitam. Nah, sesampainya nih di rumah dukun pengganda uang di Banjarnegara itu, PO langsung menghubungi anaknya yang lain, bukan GE, tapi SL. Dan melalui pesan WhatsApp itu sekaligus nih, PO ngirimin Sherlock terkait keberadaannya pada saat itu. Isi pesannya adalah, Ini di rumahnya Pak Slamet, buat jaga-jaga ya kalau umur ayah pendek. Misal ayah tidak ada kabar sampai minggu, langsung aja kamu ke lokasi sama aparat. awalnya pesan itu tuh dianggap kayak bercanda aja sama SL. Tapi sampai hari Minggu ternyata bener aja nih, PO nggak bisa dihubungin sama anak-anaknya dan pihak keluarganya. Mulai panik lah nih anaknya. Dan pada saat itu akhirnya anak-anaknya PO ini memutuskan buat pergi juga nih ke Banjarnegara dan melaporkan apa yang terjadi sama bapaknya. Dan karena laporan dari anak PO tersebut, serta bukti WhatsApp yang dikirimin sama PO, akhirnya nih pihak kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut. Dan pada akhirnya, Mbah Slamet yang ngaku sebagai pengganda uang di Banjarnegara ini ditangkap polisi pada Minggu jam 4 pagi. Nah, Mbah Slamet pada saat itu ditangkap atas dugaan tindakan pidana penipuan dan atau penggelapan berdasarkan laporan masyarakat di Polsek Karangkobar pada tanggal 31 Maret 2023. Lalu pada tanggal 2 April tahun 2023 sekitar pukul 6.47 ditemukan nih mayat yang dikubur di Jalan Setapak menuju hutan Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Nah, di tas yang masih melekat nih di mayat tersebut juga ditemukan sebuah KTP. Dan setelah diperiksa, ternyata KTP itu milik PO, laki-laki yang dilaporkan menghilang oleh anak-anaknya. Pada saat mayat ini ditemukan, Mbah Slamet sang dukun pengganda uang ini belum mengakui tentang yang dia lakukan. Dan karena ya penemuan mayat ini tentu aja si dukun pengganda uang ini akhirnya diperiksa lebih dalam oleh pihak kepolisian. Dan setelah melakukan interogasi yang jauh lebih mendalam nih sama pihak kepolisian, akhirnya dukun pengganda uang ini mengakui apa yang dia lakukan sama PO. Kembalilah dilakukan investigasi nih sama pihak kepolisian. Salah satu caranya adalah membawa si Mbah Slamet ini ke tempat di mana dia menguburkan PO. Nah, sesampainya nih mereka nih pihak kepolisian sama PO ini ke tempat yang memang mereka tuju, mereka tuh langsung menghampiri kuburannya PO. Nah, tanpa disangka-sangka ya, ternyata pada saat itu PO mengakui bahwa dia sudah lebih dari satu orang. Terkejut dong polisi nih. Hah? Emang ada lagi?
Siapa lagi? Ada berapa banyak? Akhirnya PO nih menuntun pihak kepolisian kepada titik-titik di mana dia menguburkan korpnya. Nah, akhirnya pada hari Senin tanggal 3 April tahun 2023, pihak kepolisian menemukan ke-10 mayat yang dikubur di kebun milik Slamet Tohari yang merupakan dukun palsu pengganda uang. Dan mayat ini tersebar di 3 titik yang berbeda. Beberapa mayat dikubur dalam satu lubang. Diperkirakan mayat ini sudah dikubur dalam waktu yang cukup lama karena kondisinya tinggal tulang belulang. Tanggal 3 April tahun 2023, polisi menemukan 9 jenazah dan selang 1 hari kemudian, pihak kepolisian menemukan 2 yang lainnya. Pada saat itu, jumlah total dukun pengganda uang ini berjumlah 11 orang. Yang bikin gregetannya ya, ternyata Mbah Slamet ini nggak inget siapa-siapa aja korbannya. Yang ia ingat, mereka yang datang padanya nih berasal dari luar kota, mulai dari Pekalongan sampai ke Palembang. Karena para hampir keseluruhannya udah nggak bisa diidentifikasi, plus Mbah Slamet yang nggak ingat siapa aja korbannya, akhirnya pihak kepolisian membuka hotline ya buat siapapun yang kehilangan anggota keluarganya guna mencocokkan DNA. Lalu kemudian pada akhirnya ya pihak kepolisian nih tentu aja dengan kehebatan mereka dapat mengidentifikasi para korban. Dan inilah rincian penemuan pihak kepolisian di tanah milik Mbah Slamet alias Slamet Tohari. Pada tanggal 2 April 2023 ditemukan Paryono berusia 53 tahun, warga Sukabumi, Jawa Barat di liang pertama. Tanggal 3 April tahun 2023 ditemukan seorang warga Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta di liang kedua. Masih di hari yang sama, tanggal 3 April 2023, sepasang laki-laki dan perempuan warga Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan di liang ketiga. Masih di hari yang sama, sepasang laki-laki dan perempuan warga Jakarta ditemukan di liang keempat. Masih di hari yang sama, sepasang laki-laki dan perempuan warga Palembang, Sumatera Selatan ditemukan juga. Dan terakhir di hari yang sama tanggal 3 April 2023, sepasang laki-laki dan perempuan warga Yogyakarta ditemukan di liang ke-6. Selang 1 hari di tanggal 4 April tahun 2023, sepasang laki-laki dan perempuan yang belum diketahui asalnya ini ditemukan di liang ke-7. Bagaimanakah caranya satu orang ini bisa menghabisi banyak orang? Ternyata beginilah caranya. Sebelum awalnya nih diajak menjalani ritual penggandaan uang sesuai yang dijanjikan sama Slamet Tohari. Nah, tempat ritual yang dimaksud ini berada di tanah milik Slamet Tohari yang berjarak sekitar 2 km dari rumahnya. Titik ritual ini juga menjadi titik lokasi kuburan Ritual dilakukan pada malam hari dan biasanya nih Slamet Tohari ini sama nya akan berangkat dari rumah tuh sejak jam 4 sore menuju tempat ritual. Dan Slamet Tohari ini bakal ngajak ngobrol dengan alasan menunggu waktu. Dan di tengah obrolan ini, Slamet Tohari memberikan minuman yang udah dia campur dengan bubuk ajaib. Lalu setelah memastikan nih kalau sudah meninggal, Slamet Tohari ini lalu mengubur mereka di tanah miliknya. Atas perbuatannya ya, Slamet Tohari ini dijerat dengan pasal 340 KUHP. Dia diancam pidana atau penjara seumur hidup paling lama 20 tahun. Namun Majelis Hakim Pengadilan Banjarnegara menyatakan bahwa Slamet Tohari ini terbukti bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana. Nah, hakim mengatakan Slamet Tohari ini terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana berencana dengan korban lebih dari 1 orang dan dilakukan berkali-kali. Hakim juga menyatakan bahwa Slamet Tohari ini juga terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain, yakni menyimpan uang
palsu, serta melakukan penipuan dengan korban lebih dari satu orang. Slamet Tohari juga dinilai gini, mengingat sering ke tempat hiburan karaoke usai melakukan pembunuhan. Bahkan uang hasil dari kejahatannya digunakan untuk hura-hura di karaoke. Maka dari itu, ia langsung dijatuhi hukuman mati. Dan pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 kemarin, Slamet Tohari yang merupakan terpidana kasus pembunuhan dengan kedok penggandaan uang ini pun dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Nah, itu tadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku kalau dia tuh bisa menggandakan uang. Ternyata yang dia lakukan bukan menggandakan uang, tapi menghilangkan nyawa seseorang. Dari kasus yang kita bahas ini, harusnya kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran hidup. Kira-kira pelajaran apa yang kita dapat dari kasus yang satu ini? Terakhir, jangan lupa klik tombol like kalau kamu suka sama pembahasan dan video yang aku buat kali ini. Dan dadah!